Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pertemuan kita yang kedua pada tanggal 26 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 September 2023 Masehi. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bait yang ketujuh di mana muallif hafizahullah mengatakan wadzul jununi was-siba was-sahi la yadkhuluna fi khitabillahi. Wadzul junun. Junun diambil dari kata janna yang berarti istatara, yaitu tersembunyi. Jadi orang yang gila ini wadzul jununi, yang akalnya tersembunyi, yang diistilahkan sebagai faqidul aql, orang yang kehilangan akalnya sehingga dia pun tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak mengerti tentang dirinya, terlebih akan mengerti tentang perintah maupun larangan. Oleh karenanya syariat menggugurkan kewajiban larangan atas dirinya. Dalam hal ini adalah yang terkait dengan hukum taklifi. Kemudian was-siba, yang dimaksudkan siba di sini adalah as-sabi. Sabi dalam istilah fikih dimaksudkan kepada orang yang belum sampai usia baligh. Inilah yang dinamakan sebagai as-sabi. Dan sabi, apakah yang dimaksudkan di sini adalah sabi mumayyiz atau ghairu mumayyiz? Namun sepertinya muallif hafizahullah dan juga para usuliyin pada umumnya ketika menyebutkan kata sabi, begitu juga para fuqaha mencakup keduanya, yaitu mumayyiz atau ghairu mumayyiz. Mereka gugur kewajiban atasnya. Mumayyiz didefinisikan bahwasanya mereka, yaitu anak yang belum baligh ini, mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan mumayyiz tidak. Wassahi ini merupakan lafal isim amr, isim fa'il dari saha yashu sahwan wa huwa sahin. Dan sahu dalam bahasa didefinisikan sebagai ghaflah. Jadi orang yang sahi sinonimnya adalah al-ghafil. Dalam istilah didefinisikan sebagai az-zuhulu 'anil ma'lum. Zuhul itu maknanya sama ghaflah, yaitu lupa 'anil ma'lum, tentang objek yang mesti diingat atau diketahui. Misalkan orang seharusnya sholat 4 rakaat, namun kadang dia alfa atau lupa sehingga dia pun melaksanakan sholat hanya 2 rakaat baru teringat
setelahnya. Hal ini juga terjadi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairil bariyah, di mana beliau pernah salat yang seharusnya 4 rakaat, namun beliau melaksanakannya 2 rakaat saja. Para sahabat sangat segan untuk menanyakan hal ini, karena mereka mayoritas menyangka bahwasanya barangkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang wahyu kepada beliau menasakh, menghapus hukum yang sebelumnya. Sehingga kemudian ada seorang sahabat yang digelari oleh Rasulullah SAW sebagai Zulyadain, datang melapor, "Ya Rasulullah, aku suratus shalah, apakah salat dikosor atau bagaimana ya Rasulullah?" Maka Rasul pun mengatakan, "Enggak, seingat saya melaksanakan salat 4," kata. Maka beliau pun pingin mentabayun apa yang diucapkan atau mentakkid, memastikan ucapan daripada Zulyadain ini. Maka ditanyalah sahabat-sahabat yang lain yang hadir ketika itu seperti Abu Bakar radhiyallahu an dan lainnya. Maka mereka pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Zulyadain. Maka Nabi pun akhirnya melaksanakan salat yang beliau tadi terlewatkan. Jadi beliau menambah 2 rakaat yang beliau lupakan tatkala salat yang pertama tadi, lalu beliau melaksanakan sujud sahwi sebelum melaksanakan salam. Nah, ini namanya sahwu. Dan orang yang sahi ini atau orang yang lupa ini mungkin untuk diingatkan walaupun dengan sedikit saja, yaitu peringatan yang ringkas saja, dia bisa langsung tersadar bahwasanya apa yang ia lakukan mungkin kurang atau apa yang dia lakukan itu bisa lebih atau keliru. Adapun lupa, an-nisyan dalam arti dalam bahasa Arab dinamakan an-nisyan, maka dia cenderung lebih lama untuk mereview kembali ingatannya. Sehingga ulama mengatakan ada perbedaan antara sahwu dan nisyan ini. Di mana nisyan ini lebih umum dibandingkan makna sahwu. Kenapa? Karena setiap sahwu ini merupakan bagian daripada nisyan. Tapi tidak setiap nisyan itu adalah sahwu. Jadi ada alaqah antara keduanya, alaqah umum khusus mutlak, di mana nisyan lebih umum dibandingkan sahwu. Ini yang pertama, terkait makna mufradat. وَذُو الْجُنُونِ وَالصِّبَا وَالسَّاهِي لَا يَدْخُلُونَ فِي خِطَابِ اللَّهِ. Muallif hafizahullah menyebutkan bahwasanya orang yang gila, orang yang masih kecil, belum baligh, begitu juga orang yang alfa tidak masuk dalam khitabullah. Khitabullah dalam hal ini maksudnya adalah taklif. Baik itu dalam bentuk amr, baik itu dalam bentuk nahi. Itulah maksudnya khitabullah di sini. Dan sekaligus beliau memberikan isyarat bahwasanya ada syarat-syarat yang kembali kepada mukallaf. Di antaranya adalah Islam, akal, dan fahmul khitab. Mengerti perintah maupun larangan tersebut. Islam, syarat Islam artinya orang yang kafir tidak
masuk dalam kategori mukallaf. Al-aql berarti orang yang gila tidak masuk dalam syarat taklif. Wa fahmul khitab, memahami khitab baik berupa larangan maupun perintah ini tidak mungkin yang tidak mungkin dipahami oleh orang yang belum masih baligh secara sempurna. Dan orang yang alpa tadi, yaitu orang yang sahi maupun nasi, ataupun orang yang masih dalam kondisi tidur. Karena mereka semua tidak terbayang mereka mampu untuk melakukan sebuah perintah ataupun larangan dalam kondisi yang mereka sedang berada. Seperti misalkan orang yang gila, tidak mungkin dia bisa memahami khitab ini. Begitu juga orang yang alpa tadi, lupa atau juga pada umumnya orang yang masih belum baligh. Nah, pemahaman mereka itu masih dianggap qasir, yaitu masih dianggap belum sempurna. Lalu yang menjadi alasan kenapa ketika ketiga jenis orang ini tidak masuk dalam ruang lingkup taklif. Mungkin untuk dijawab karena konsekuensi daripada taklif ini adalah imtisal, yaitu melaksanakan perintah tersebut. Dan ini tidak terbayangkan terjadinya imtisal, pelaksanaan dari orang-orang tersebut. Kenapa? Karena ketiadaan akal dan juga ketiadaan pemahaman terhadap khitab tersebut. Sehingga wajar jika kemudian mereka keluar daripada ruang lingkup taklif ini di waktu kondisi yang mereka hadapi. Namun perlu diperhatikan bahwasanya gugurnya taklif di sini bukan bersifat general atau bersifat mutlak begitu saja. Tidak. Akan tetapi ada batasnya. Batasnya adalah sampai kemudian mereka mengerti kembali atau berada dalam kondisi di mana kondisi tersebut telah hilang sifat gilanya atau telah hilang sifat lupanya atau telah hilang sifat keanak-anakannya. Dalam artian ketika dia telah sampai usia baligh, ketika dia telah kembali mengingat, kemudian ketika ia telah sadar dari penyakit gilanya, maka kembali baginya untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Dan juga bukan berarti ketika gugur sebuah perintah kepada mereka, lalu kita meninggalkan amar ma'ruf kepada mereka. Enggak. Jadi kalau seandainya kita melihat orang yang lupa, orang yang alpa ini minum di tengah hari bulan Ramadan, maka bagi kita boleh menegurnya dengan mengatakan, apakah Anda tidak tahu bahwasanya kita sekarang ini dalam kondisi Ramadan? Maka ketika itu dia akan berhenti dari melanjutkan minum karena atau makan karena sebab lupa. Baik, ini terkait dengan kaidah yang pertama.
Di antara contoh penerapannya, misalkan karena orang yang gila ini, anak kecil, begitu juga orang yang lupa ini, tidak masuk dalam taklif, maka di antara hukum yang berlaku pada mereka, tidak sah jual beli orang yang gila, orang yang masih kecil, itu nggak sah jual belinya. Kemudian ketika seseorang lupa, alpa misalkan dalam ihram, dia melanggar salah satu larangan ihram. Karena dia lupa maka tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Begitu juga jual beli anak tidak sah. Karena mereka tidak masuk dalam kategori taklif yang dimaksudkan dalam kaidah tadi. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ke-8, wa khutibal kuffaru bil furu'i wa syartu ma sahhat bihi qadru'i. Furu' yang dimaksudkan di sini adalah al-fiqh atau al-ahkam al-amaliyah. Itu hukum yang bersifat praktis, seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, dan lainnya. Baik itu bersifat eh, transaksi, kayak jual beli, dan seterusnya, ini masuk furu'. Wa khutibal kuffaru bil furu'i. Jadi, orang kuffar ini terkena taklif maksudnya. Masuk dalam ruang lingkup taklif, sekalipun dia kafir. Wa syartu ma sahhat bihi qadru'i. Begitu juga mereka itu masuk dalam kategori taklif, yaitu dengan mereka mukhatab dengan Islam atau dengan iman. Jadi begitu juga mereka itu dimukhatab dengan syarat sah melakukan ibadah-ibadah yang bersifat amaliyah tersebut. Itulah maksud daripada wa syartu ma sahhat bihi qadru'i. Ru'i ay hufil, yang diingat atau yang telah ditentukan atau yang telah disebutkan. Jadi seolah muallif hafizahullah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya orang kufar ini masuk dalam kategori taklif. Sekaligus mereka tidak mungkin akan sah melakukan perbuatan ibadah yang bersifat praktis tersebut kecuali dengan keimanan, kecuali dengan keislaman. Maka sekaligus mereka masuk dalam taklif untuk memeluk Islam atau menyatakan keimanan, karena keimanan dan keislaman ini syarat sah melakukan ibadah amaliyah tadi. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwasanya orang kafir ini mukhatab dengan keimanan. Artinya diperintah untuk memeluk ke Islam dan juga untuk menyatakan keimanan. Adapun dalam masalah bahwasanya orang kufar ini apakah mereka mukhatab diperintah untuk melaksanakan ibadah yang bersifat praktis seperti salat, zakat dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi khilaf atau perbedaan di kalangan para ulama. Akan tetapi pendapat mayoritas dan juga ini pilihan Imam Haramain sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya orang kufar ini sebagaimana mereka mukhatab diperintah untuk beriman, mereka juga diperintah untuk melakukan ibadah-ibadah praktis ini.
Namun jadi pertanyaan, kenapa sih orang kufar ini diperintah untuk melakukan ibadah-ibadah praktis ini? Padahal mereka belum Islam. Dan syarat sah ibadah itu kan mesti bergantung kepada keimanan keislaman. Baik, kita jawab bahwasanya kita sepakat orang kufar ini dia mukhatab dengan keimanan, diperintah untuk beriman, diperintah juga berislam. Kalau mereka belum berislam, tapi kemudian diperintah juga untuk melakukan amal ibadah tersebut. Lalu faedahnya apa? Maka kita jawab, faedahnya adalah mereka akan dihukum atas sebab mereka meninggalkan perbuatan atau ibadah-ibadah praktis tersebut di akhirat, di samping mereka akan mendapatkan hukuman atau azab atas kekufuran mereka. Karena sebab mereka meninggalkan keimanan dan keislaman. Lalu jadi pertanyaan, kenapa sih orang kufar ketika mereka masuk Islam, mereka tidak dituntut untuk mengqadha apa yang telah mereka tinggalkan sebelumnya? Maka kata para ulama di antara hikmahnya adalah ini bentuk motivasi agar mereka suka dalam Islam. Dan juga karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan bahwasanya Islam itu yajubu ma qablahu, menghapus seluruh masa-masa sebelumnya. Jadi seluruh dosa-dosa yang dia lakukan di masa kafirnya, di masa kufurnya, di masa musyriknya dia, itu semuanya akan dihapus. Dengan keislaman ini, seolah dia masuk dalam lembaran baru yang tidak ada sedikit pun dosa. Di antara contoh penerapan kaidah ini adalah tahrimu bai'il kafiri al-khamra wal khinzir 'alal muslimi wal kafir. Yaitu haramnya jual beli orang kafir, baik berupa khamar, baik itu berupa hewan-hewan yang diharamkan seperti babi atau seperti anjing, baik kepada muslim, baik itu kepada orang yang kafir itu sendiri. Kenapa? Karena kaidah mengatakan khutibal kuffaru bil furu'i. Karena orang kafir ini masuk dalam ruang lingkup taklif. Kalau terjadi misalkan transaksi tersebut, maka transaksinya dianggap transaksi yang batil. Begitu juga contohnya adalah yumna'u ahlu zimmati min izharil akli wa syurbi fi nahari Ramadan. Ahlu zimmah yaitu ahlul kitab yang dalam lindungan pemerintahan Islam atau pemerintahan syariat Islam, mereka dilarang untuk menampakkan makan dan minum di siang hari Ramadan. Maka bagi pemerintah Islam ketika itu berhak untuk mencegah mereka untuk menampakkan di halayak ramai. Lalu juga kalau seandainya idza aslamal murtaddu fayalzamuhu qada'u ma taraka minal ibadati zamana riddah. Orang murtad ketika dia Islam kembali, maka wajib baginya untuk mengqadha apa yang ia tinggalkan di waktu murtadnya. Sepertinya, bukankah orang murtad ini, jadi pertanyaan, bukankah orang murtad ini yang dulunya Islam, lalu kemudian berubah haluan, kenapa dia diwajibkan untuk mengqadha? Sepertinya wallahu a'lam, ini sebagai bentuk zajar,
yaitu sebagai bentuk teguran kepada mereka agar tidak bermain-main dalam keislaman. Kemudian bait yang ke-9, muallif hafizahullah mengatakan wa amirun bi syai'i lididdi hadal wal aksu wan nahyu 'alal fasadi dal. Wa amirun bi syai'i lididdi hadal. Maksudnya adalah al-amru bi syai'i nahyun an diddihi. Ad-didd nanti kita akan jelaskan tentang makna didd. Hadal itu maknanya adalah mana'a, mencegah. Jadi muallif ingin mengatakan bahwasanya orang yang memerintahkan sesuatu lididdi hadal, melarang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia perintahkan tadi. Kalau ringkasnya al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Memerintahkan sesuatu berarti mengandung makna dia dilarang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah tersebut. Karena tujuan daripada perintah adalah wujud. Sedangkan tujuan daripada larangan adalah al-adam, yaitu ketiadaan sesuatu yang dilarang tersebut. Nggak boleh terwujudkan. Wal aksu, lawan daripada kaidah al-amru bi syai'in nahyun an diddihi adalah an-nahyu 'anis syai'i amrun bi diddihi. Nahyun 'anis syai'i, perintah larangan terhadap sesuatu mengandung makna perintah untuk sesuatu. Yaitu ketika kita dilarang melakukan sesuatu, maka tidak mungkin terwujud larangan tersebut kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain yang berlawanan dengan larangan tersebut, sehingga larangan tersebut tidak bisa terwujud. Wan nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi. Perintah untuk meninggalkan sesuatu mengandung makna agar kita melakukan sesuatu yang lain yang berbeda dengan larangan itu atau berlawanan dengan larangan tersebut. Lalu muallif mengatakan menyebutkan kaidah yang selanjutnya, wan nahyu 'alal fasadi dal, dan larangan pada al-fasad dal. Maksudnya adalah wan nahyu dalla 'ala al-fasadi ay an-nahyu dalla 'ala fasadil manhiyyi anhu. Jadi larangan menunjukkan kepada fasad perbuatan yang dilarang tersebut. Jadi larangan menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dilarang untuk dilakukan. Bahkan menunjukkan juga akan fasadnya perbuatan yang kita lakukan tersebut. Adapun makna did, sebagaimana kita singgung tadi, bahwasanya dua hal, dua hal itu mengandung dua kemungkinan secara global. Kemungkinan pertama adalah dua hal tersebut mungkin untuk bersatu dan mungkin untuk tidak bersatu. Mungkin untuk bersatu dan mungkin untuk tidak ada kedua hal tersebut dalam satu waktu. Maaf, maksudnya adalah dua hal mungkin untuk bersatu dan mungkin untuk hilang keduanya dalam satu waktu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah
tidak boleh tidak boleh dua hal tersebut berkumpul, dan juga tidak boleh dua hal tersebut untuk hilang. Jenis yang pertama tadi, dua hal yang mungkin untuk bersatu dan mungkin untuk tidak ada dalam satu waktu, inilah yang dinamakan sebagai dalam ilmu mantiq al-mutakhalifan. Seperti contoh merah dan misalkan merah dan sapi. Mungkin kita katakan sapi ini merah. Dua hal bisa bersatu. Sapi dan merah. Dan dua hal juga bisa tidak ada keduanya. Kita katakan sapi ini tidaklah warnanya merah. Mungkin untuk tidak bersatu dalam satu waktu. Jenis yang kedua atau bagian yang kedua yang kita sebutkan tidak mungkin untuk bisa bersatu dan juga tidak mungkin untuk dihilangkan keduanya. Inilah yang dinamakan sebagai naqidon atau an-naqid. Jadi nggak mungkin dia bersatu dan juga tidak mungkin untuk untuk hilang keduanya. Mesti ada salah satu yang harus ada. Ini yang dinamakan sebagai naqid. Dan syaratnya adalah ketika ada berlawanan antara isbat dan nafi, antara positif ada negatifnya. Contoh misalkan, kita katakan Zaidun imma mawjudun au ma'dum. Jadi Zaid antara ada atau tidak. Tidak boleh orang mengatakan bahwasanya dia ada, dia tidak ada dalam satu waktu. Dan tidak boleh juga mengatakan la mawjud wala ma'dum. Tidak boleh tidak ada dan tidak dan tidak ma'dum katanya. Tidak boleh mengatakan tidak ma'dum, tidak juga mawjud. Ini juga tidak boleh. Tapi mesti jawabannya salah satunya saja. Dia menjawab mawjud. Kalau enggak, dia jawab dengan ma'dum. Tidak boleh dijawab dengan keduanya. Mawjud dan ma'dum. Nah, jenis yang ketiga yaitu dia tidak mungkin bersama, tetapi mungkin untuk tidak ada. Keduanya tidak mungkin untuk bersama, namun mungkin untuk tidak ada. Contoh misalkan antara hitam dan putih. Tidak mungkin bersama, namun mungkin untuk tidak ada keduanya. Karena bisa saja dengan ada warna merah, kuning, hijau kelabu, merah muda dan biru kan gitu. Begitu juga misalkan kalau bahasa kita ini seperti air dan minyak katanya, tidak mungkin digabungkan. Betul. Tapi mungkin untuk tidak ada keduanya, mungkin ada yang lainnya selain daripada air dan minyak ini. Susu misalkan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai ad-did atau diddan, dua hal yang mungkin untuk tidak ada, akan tetapi tidak mungkin untuk bersama. Baik, kaidah yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya al-amru bisyai'i nahyun an dhiddihi. Yang dimaksudkan dengan amr di sini adalah amr yang muayyan, bukan yang ghairil muayyan. Seperti wajib al-muwassa'.
atau wajib al-mukhayyar. Ini termasuk di antara amar yang ghairi al-muayyan. Oleh karenanya, kalau fa innal amra bihi ma laysa nahyan anil dhid bila khilaf. Sehingga kalau kita diperintah untuk melakukan wajib muwassa' atau mukhayyar, maka tidak berkonsekuensi untuk nahyan anil dhid, yaitu melakukan untuk meninggalkan lawannya, tidak. Ini disepakati oleh para ulama. Dan juga maksud dhid di sini adalah dhid yang bersifat wujudi, bukan yang adami. Dan dhid yang sifatnya wujudi ini itu kadang satu dan terkadang juga lebih daripada satu. Contoh misal, takallam. Maka lawan daripada kalam ini adalah as-sukut. Dia memiliki satu dhid, yaitu satu lawan kata. Tapi kadang perintah ini memiliki lebih daripada satu lawan. Contoh, misalnya kalau kita katakan, kum, berdirilah. Dia lawan daripada berdiri ini banyak. Bisa dalam bentuk duduk, bisa dalam bentuk tiduran, bisa juga dalam bentuk sit up misalkan, atau dan seterusnya lah. Bisa dalam bentuk push up orang. Ini kan semuanya merupakan lawan daripada perintah berdiri. Maka tidak mungkin akan bisa tercipta, terwujud perintah berdiri ini kecuali dengan meninggalkan seluruh larangan tersebut. Sehingga ulama mengatakan al-amru bisyai'i nahyun an addadihi. Tidak menggunakan kata mufrad, akan tetapi menggunakan kata jama'. Karena dhidnya banyak sekali. Atau dhid itu lebih daripada satu. Sehingga kaidah yang diusulkan oleh sebagian ulama dengan mengatakan al-amru bisyai'i nahyun an addadihi. Nah, di mana letak khilaf para ulama? Di antara dua kondisi tadi, kondisi di mana lawannya cuma satu, dhid al-wujudi ini cuma lawannya satu, atau banyak. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwasanya kalau seandainya dhidnya itu cuma satu, maka ulama sepakat bahwasanya seorang dilarang diperintah, yaitu dilarang untuk melakukan lawan daripada perintah tersebut. Karena kalau enggak akan terjadi kontradiksi. Misalkan saya suruh takallam, lalu dia diem. Maka ini kan kontradiksi dengan perintah. Maka ini ulama mengatakan merupakan bentuk kelaziman. Kalau orang disuruh untuk diam, maka disuruh untuk berbicara, maka lazimnya adalah dia lawan daripada berbicara adalah yaitu diam. Maka dia diperintahkan untuk bicara dan dilarang untuk diam. Akan tetapi ketika lawan daripada amr ini lebih daripada satu, maka terjadi perbedaan di kalangan ulama. Namun menurut jumhur ulama bahwasanya yang rajih adalah al-amru bisyai'i nahyun an addadihi. Bahwasanya perintah melakukan sesuatu memberikan makna larangan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah tersebut. Terus jadi pertanyaan, apakah nahi ini diambil dari lafal atau dari makna?
Maka kita jawab bahwasanya nahi ini atau larangan ini diambil dari makna, bukan dari lafal. Lalu bentuk pengambilan ini seperti apa? Apakah dia dalam bentuk mutabaqah atau dalam bentuk tadammun atau dalam bentuk iltizam? Kalau mutabaqah itu dalam ilmu mantiq maupun dalam ilmu usul, jadi tamamul makna. Misalkan al-insan. Al-insan itu didefinisikan sebagai hayawanun natiq. Nah, ini mutabaqah, tamamul makna. Akan tetapi dia kalau tadammun juz'ul makna. Jadi kalau kita katakan mendefinisikan insan, al-insan natiqun misalkan. Al-insan natiq. Natiq merupakan juz'ul makna, bagian daripada satu makna. Maka dia masuk dalam kategori tadammun. Lalu al-iltizam yaitu maknan kharij anil haqiqah. Makna yang keluar dari hakikat, di luar hakikat, akan tetapi dia selalu membersamai hakikat tersebut. Contoh misal insan. Insan ini di antara lazimnya adalah al-mashi, ad-dhahik, misalkan ketawa, ad-dhahik. Atau di antara lazimnya adalah al-mashi, yaitu berjalan. Jadi ini di luar daripada hakikat. Makna yang di luar hakikat. Akan tetapi selalu melazimi hakikat tersebut. Inilah yang dinamakan iltizam. Nah, dalam kaitan kita ini, nahi ini diambil bukan dari lafal, akan tetapi dari makna dalam bentuk iltizam tadi. Jadi ketika orang menyuruh, misalkan qum, maka lazimnya adalah dia nggak boleh duduk, nggak boleh tiduran, nggak boleh menyender dan seterusnya. Karena semua ini bertentangan dengan perintah berdiri. Nah, ini diambil dari mana? Larangan ini yaitu dari makna al-iltizam. Contohnya misalkan, contoh penerapan daripada kaidah ini, Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin." Kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, namun dia menolaknya. Maka ketika dia menolak, ia berhak mendapatkan hukuman karenanya. Karena dia melawan daripada perintah tersebut. Kemudian salat Jumu'ah, salatul Jumu'ati wajibatun. Salat Jumu'ah itu wajibah. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Di sini ada perintah untuk segera menjawab panggilan azan. Zikrillah yaitu panggilan azan yang kedua. Lalu nggak mungkin kita bisa menjawab panggilan tersebut kecuali dengan meninggalkan hal-hal yang menghalanginya. Disebutkan secara eksplisit dalam Quran, wazarul bai' dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Apakah jual beli ini dimaksudkan, dikhususkan sehingga di mafhumnya berarti kalau kita melakukan selain daripada jual beli boleh dong. Maka kita katakan konteks disebutkannya jual beli ini termasuk ma kharaja makhrajal ghalib. Jadi di antara syarat diamalkannya mafhum mukhalafah, enggak boleh ia masuk dalam kategori hal yang
pada umumnya orang lakukan, atau makhrajal ghalib. Jadi jual beli ini adalah perilaku umum yang orang lakukan ketika itu. Nah, jadi jangan dipahami bahwasanya berarti selain jual beli boleh untuk melakukan transaksi lain. Enggak. Jadi segala apapun transaksi lain tidak boleh dilakukan tatkala orang dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Karena li'annal amra bisyai'i nahyun an dhiddihi. Cuman jadi pertanyaan, apakah kalau terjadi transaksi ketika itu transaksinya sah atau tidak? Kalau berdosa, iya berdosa. Tapi transaksinya sah atau tidak? Nah, itu nanti akan masuk dalam pembahasan halin nahyu yaqtadi al-fasad. Apakah larangan pada sesuatu itu mengharuskan perbuatan tersebut dihukumi menjadi fasid atau batil? Nah, itu nanti ulama ada penjelasan secara lebih panjang atau lebih detail. Karena sesuatu yang dilarang itu ada 3 jenis. Karena memang sesuatu itu yang dilarang. Jadi an-nahyu 'ani syai'i li 'aini, zatnya memang dilarang untuk dilakukan. Dan juga karena sebab ada sifat yang membersamainya. Atau karena sesuatu yang dilarang karena perkara yang di luar. Nah, apakah jual beli ini termasuk di antara salah satu daripada 3 hal ini? Kalau dia yang pertama, maka ulama sepakat. Transaksinya adalah batil. Begitu juga yang kedua, menurut jumhur transaksinya batil. Tapi menurut Hanafi enggak. Yang ketiga, transaksinya terjadi perbedaan dalam hal ini. Dalam ulama yang 4 terjadi perbedaan. Menurut madhab Syafi'i, transaksinya enggak batil. Sah. Kenapa? Karena hakikat daripada transaksi tersebut di luar daripada eh, perintah. Jadi jual beli tersendiri dia, hakikat tersendiri. Melaksanakan sholat hakikat tersendiri. Begitu juga seperti misalkan sholat di fil ardil magsubah katanya. Sholat di tempat yang dikuasai secara paksa. Ini masuk dalam kategori an-nahyu 'anis syai'i li amrin kharij. Baik, di antara contoh untuk untuk kaidah yang kedua lawan daripada kaidah yang pertama, yaitu an-nahyu 'anis syai'i amrun biddihi. Ini kaidah lawan daripada yang pertama tadi. Yang pertama disebutkan amirun bi syai'i li dhiddi hadal wal aksu. Nah, ini isyaratnya berarti lawan daripada kaidah yang pertama adalah an-nahyu 'anis syai'i amrun bi dhiddihi. Larangan terhadap sesuatu memberikan isyarat atau memberikan makna kita diperintah untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan larangan tersebut. Sehingga kita tersibukkan oleh sesuatu yang boleh dilakukan. Bahkan mungkin ada yang wajib, ada yang sunnah. Sehingga kita bisa menghindari larangan itu. Dan nahyu di sini adalah asy-syai' al-muayyan, sesuatu yang tertentu. Tidak yang bersifat mutlak begitu saja enggak. Jadi larangan terhadap sesuatu yang tertentu.
Misal kalau kita dilarang untuk melakukan zina, apakah diharuskan kita untuk melakukan pernikahan? Tentunya ada perbedaan ulama. Nikah ini bukanlah salah satu-satunya solusi untuk menghindari perzinahan. Sehingga mungkin untuk kita melakukan hal-hal lain yang bisa menghindarkan dari perzinahan tersebut dengan menikah atau dengan kita menyibukkan dengan olahraga misalkan, atau kita sibuk dengan bekerja atau melakukan hal-hal yang mubah yang memalingkan kita dari perbuatan zina, maka amrun bididdihi, maka itu menjadi perintah. Lalu jadi pertanyaan bahwasanya dhid di sini kan ada dua, sebagaimana kita telah singgung sebelumnya. Ada dhid yang wujudi dan adami. Adapun dhid di sini maksudnya adalah dhid wujudi. Dhid yang sifatnya wujudi. Wujudi ini kadang dia memiliki lawan satu saja atau lebih daripada satu. Apakah kemudian ketika dia memiliki dari lawan lebih daripada satu, wajib bagi kita untuk melakukan semua itu? Misalkan kita diperintah, dilarang untuk melakukan zina. Apakah kita wajib mendata, melakukan segala hal yang berlawan dengan zina ini? Harus menikah, harus sibuk bekerja, harus olahraga misalkan, atau harus segala hal yang mubah yang bisa boleh dilakukan. Tahu ulama enggak? Makanya ulama mengatakan an-nahyu 'anil syai' amrun bi dhiddihi. Maka dia cukup melakukan salah satu perbuatan saja, tidak harus melakukan semuanya. Bentuk prakteknya sebagaimana kita contohkan barusan tentang zina. Begitu juga misalkan syariat itu melarang kita untuk menyembunyikan kesaksian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taktumus syahadah. Maka dipahami dari larangan ini kita diperintah untuk memberikan kesaksian tatkala kita diminta untuk melakukannya. Kemudian kaidah yang ketiga terkait dengan an-nahyu yaqtadi al-fasad. Fasad di antara namanya adalah al-butlan. Menurut jumhur tidak ada perbedaan antara fasad dan butlan ini. Keduanya sama saja. Baik dalam muamalat, baik uh, dalam ibadat. Cuma ada perbedaan ketika dia terkait dengan ibadah dan ketika dia terkait dengan muamalah. Adapun makna fasad atau butlan ini ketika dia terkait dengan ibadah, maksudnya adalah tidak gugurnya kewajiban untuk mengqadha. Ini salah satu maknanya, yaitu ketika fasad ini terkait dengan ibadah, maksudnya adalah tidak gugurnya kewajiban untuk mengqadha. Kemudian ketika dia terkait dengan muamalat, maka maksudnya adalah adamu tarattubil athari 'alaiha, yaitu tidak tercapainya maksud daripada transaksi tersebut. Seperti kepemilikan, seperti eh, berbuat pada barang yang menjadi transaksi tadi. Jadi kita berhak untuk melakukan apa saja pada barang tersebut atau tasarruf lah bahasanya. Nah, ketika dua hal ini tak tercapai, maka tidak mungkin maka dinamakan sebagai muamalat atau transaksi yang fasid.
Namun yang menjadi perbedaan di sini adalah ketika datang sebuah larangan dalam bentuk mutlak, yakni mutlakun nahi atau an-nahyul mutlak, tidak menunjukkan kepada fasad ataupun sihah. Dan nahyu di sini berarti mutlakun nahi ini bisa mencakup adalah nahyu tahrim dan juga tanzih. Akan tetapi sepertinya nahyu di sini adalah yang menunjukkan kepada makna tahrim, bukan makna tanzih. Karena ya tahrim itu lawan daripada sihah. Sedangkan yang tanzih itu tidak bertentangan dengan sihah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan enggak, nahyu di sini mencakup nahyu tahrim dan juga nahyu at-tanzih. Akan tetapi Allahu a'lam, sebagaimana yang dilihat oleh Imam Haramain bahwasanya nahyi di sini maksudnya adalah nahyu at-tahrim. Sehingga nahyu tahrim ini yaqtadi al-fasad. Dan di antara contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara penerapan kaidah ini adalah naha 'anis shaumi yauma al-fitri wan nahr. Nabi melarang kita untuk berpuasa di hari Idul Fitri, begitu juga Idul Adha. Ini termasuk dalam kaitannya nahyu ma ya'udu liwasfin mulazimin lahu. Jadi nahi ini kembali kepada wasaf dan pada wasaf yang membersamai sesuatu tersebut. Jadi kayak puasa, puasa ini kan butuh waktu. Puasa sesuatu. Yaumul Fitri Nahar ini, waktu ini wasaf yang mulazim li saum ini. Nah, bagaimana kalau seandainya puasa ini dilakukan di hari Fitri dan Nahar ini? Apakah larangan ini memberikan isyarat bahwasanya puasa tersebut menjadi batil karena innan an-nahyu yaqtadi al-fasad, karena larangan untuk melakukan puasa di hari tertentu atau di waktu tertentu, maka otomatis perbuatan tersebut menjadi gugur karena sebab larangan ini. Dan larangan inilah nahyu tahrim, larangan. Maka orang yang melakukan pun akan berdosa. Dan juga di antara contohnya adalah terkait dengan orang yang sholat di tempat ardul magsubah lah. Dalam mazhab Hambali ini batil. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Salat di ardil maghsubah ini dua hal yang berbeda. Salat dia memiliki hakikat tersendiri, ardul maghsubah dia hakikatnya sendiri. Jadi tidak boleh disamakan, tidak sama dengan yang sebelumnya. Sehingga dia salat gugur kewajiban, namun dari satu sisi juga dia melanggar. Nah, itu mungkin di antara contoh-contoh yang terkait dengan kaidah yang ke-9 ini atau bait yang ke-9 ini. Baik, masuk ke bait yang ke-10. Baik, kita masuk ke bait yang ke-10.
Beliau mengatakan min siyagil umumi dzul ibhami wa ma ata bi alifin wal lami. Dalam bait ini beliau menyatakan dua hal. Pertama, di antara sigat umum adalah dzul ibham, yaitu al-asma al-mubhamah. Yang disebut sebagai asma al-mubhamah yaitu ghairu muayyanah, yang enggak ditentukan objeknya. Wa ma ata bi alifin wal lami. Begitu juga di antara siyagul umum adalah al-mu'arraf bil alifi wal lam. Lamut ta'rif atau al-muhalla bil alif wal lam. Misalkan lafal insan dimasuki oleh alif dan lam menjadi al-insan. Inilah yang dimaksud sebagai wa ma ata bil alifi bi alifin wal lami. Yang pertama, min siyaghil umum dzul ibhami. Di antara contohnya atau sebelumnya, al-umum, apa sih arti umum? Umum ini dalam bahasa yaitu asyumul wal kasrah. Sedangkan syumul artinya merata lah, merata, mencakup, dan juga artinya banyak. Wa fil istilah, Imam Haramain memberikan definisi ma'amma syai'aini fasa'ida. Apa yang mencakup dua hal atau lebih. Sedangkan sebagian ulama lain mendefinisikan umum ini sebagai lafzun yastaghriqu as-saliha lahu daf'atan min ghairi hasrin. Lafaz yang mencakup as-salihah lahu, yang sesuai dengan lafal tersebut secara sekaligus tanpa ada batasan. Adapun maksud daripada beliau lafzun yastaghriqu as-salihah lahu daf'atan. Lafaz yang mencakup segala sesuatu yang sesuai dengan lafal tersebut sekaligus. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya yang keluar daripada qaid ini atau batasan ini adalah nakirah fi siyaqil isbati mufradatan aw musannatan aw majmu'ah aw isma adad. Jadi pencakupannya itu sekaligus tanpa ada jeda. Yang keluar daripada batasan ini atau qaid ini adalah nakirah. Lafal nakirah dalam siyaqi al-itsbat. Nakirah dalam siyak isbat itu contohnya misalkan ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Rajulan di sini nakirah fi siyaqi al-itsbat. Jadi kalimatnya atau jumlahnya ini jumlatul isbat, bukan nafi atau kalimat positif lah bahasa kita. Nah, kalau dia kalimat nakirah datang dalam kalimat yang positif ini, baik dia bentuknya adalah mufrad seperti contoh tadi ra'aitu rajulan atau musanna atau musanna seperti ra'aitu rajulain, atau dia majmu'ah atau dalam bentuk jamak ra'aitu rijalan, maka semua ini keluar daripada makna umum, tidak termasuk makna umum. Au isma adad, begitu juga nama adad, contohnya asyarah. Ini kan lebih daripada dua, bahkan lebih daripada tiga. Nah, tapi meski demikian dia terbatas kepada angka tertentu. Kemudian beliau mengatakan min ghairi hasrin. Nah, ini maksudnya adalah lafaz asyarah ini terbatas. Jadi ismu adad ini keluar daripada definisi yang kita sebutkan tadi. Lalu ada sebagian menambahkan bihasabi wad'in wahidin.
Jadi berdasarkan satu makna dalam bahasa. Jadi keluar dari sini yang lafal yang bersifat mushtarak. Mushtarak ini mattahada lafdhuhu wa ta'addada ma'na. Satu lafalnya satu akan tetapi maknanya berbilang. Dan setiap maknanya ini hakikah mukhtalifah. Setiap maknanya ini adalah hakikah mukhtalifah yang berbeda-beda. Contohnya misalkan lafal ain. Lafal ain ini lafal mushtarak. Maknanya berbeda-beda dengan hakikah yang berbeda-beda. Kadang ain diartikan sebagai mata air, sebagai jasus, yaitu intel, atau sebagai al-basirah, alat untuk melihat. Nah, setiap maknanya ini memiliki hakikat tersendiri. Jadi kalau seandainya dia al-ain ini dimaksudkan sebagai mushtarak, satu lafal yang memiliki banyak makna, maka la umuma lil mushtarak. Enggak ada al-mushtarak tidak memiliki makna umum. Tapi ketika dia bersifat ahad sendiri, misalkan kita hanya sebutkan ain, maka ain ini menjadi isim jins. Berlaku juga dalam makna basirah, alat untuk melihat. Maka ini mungkin untuk diumumkan. Jadi ketika dia bersama, maka tidak menjadi la umumalah. Ketika dia menjadi isim mustarak. Tapi ketika dia menjadi makna yang independen, maka ini bisa menjadi umum. Allahu a'lam. Kemudian min siyagil umum al-asma al-mubhamah. Asal yang pertama di antara sigat umum adalah isim yang mubham. Seperti man, untuk menunjukkan kepada makna akil. Seperti kita katakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini datang dalam bentuk syarat. Juga kadang man datang dalam bentuk isim mausul. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Begitu juga kadang man ini dalam bentuk istifham. Contoh faman rabbukuma ya Musa. Ma kadang digunakan untuk istifham. Contoh misalkan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ma juga terkadang untuk fima la ya'qil. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah ayyuma yani wa ma taf'alu min khairin. Dia syartiyah, tapi la ya'qil. Untuk mausul misalkan seperti firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ayyu lil aqil. Ayyu digunakan untuk lil aqil, begitu juga untuk ghairil aqil. Cuman menjadi tanbih adalah ma ini penggunaan kepada ghairul aqil itu yang masyhur. Sedangkan untuk yang lil aqil ma ini sangat jarang sekali. Adapun ayu digunakan untuk kedua kondisi, baik dia lil aqil, baik juga untuk bi ghairil aqil dalam level yang sama. Contoh misalkan ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi izni waliyiha fanikahuha batil. Ayyuma. Wa ayyuma ihabin dzubigha tahur. Ini juga kepada makna am. Kemudian yang selanjutnya aina. Wa ayyu juga terkadang maknanya syartiyah seperti ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Begitu juga kadang maknanya mausulah ayyu ini. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Begitu juga kadang maknanya istifhamiyah. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Aina lil makan wa takunu li syartiyah wa istifham. Aina juga menunjukkan keumuman tempat. Dan dia juga bisa digunakan untuk makna syarti atau istifhami. Seperti misalkan firman Allah, aina ma takunu yudrikumul maut. Ini
syarti. Untuk istifham misalkan fa aina tadhhabun? Mata untuk umum dari sisi zaman dan juga terkadang digunakan untuk makna syartiyah dan juga makna istifhamiyah. Contohnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini istifhamiyah. Adapun syartiyah, mata ta'tini misalkan. Kita ucapkan mata ta'tini? Atika. Atika. Baik, itulah terkait dengan uh, min siyagil umum al-muta'alliqah bi al-asma' al-mubhamah. Adapun yang kedua, itu siyagul umum yang mu'arraf, isim mu'arraf dengan alif lam. Isim mu'arraf dengan alif lam ini tidak terlepas dari beberapa kondisi. Yang pertama adalah ahdiyah, alif lam ini, atau alif lam ta'rifiyah ini, terdiri daripada 3 jenis. Pertama adalah ahdiyah. Dan ahdiyah ini tidak terlepas dari 3 kondisi. Pertama namanya zikriyah. Kemudian seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna ila fir'auna rasula." Rasulan disebutkan secara nakirah. Lalu disebutkan dalam ayat setelahnya, "Fa'asa fir'aunur rasula." Disebutkan nakirah, lalu disebutkan dalam bentuk ma'rifah di ayat selanjutnya. Maka kata ulama, ma'rifah yang kedua, rasul atau nakirah ini dengan ma'rifah yang kedua, rasul nakirah dengan ma'rifah ar-rasul, ini maknanya sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya. Jadi kalau nakirah mendahului lalu disebut dalam bentuk ma'rifah, maka keduanya hal yang sama. Kemudian ada yang sifatnya zihniyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idhuma fil ghar." Nah, ghar ini sekalipun disebutkan dengan alif lam, tapi maksudnya adalah ghar as-Saur, yaitu Gharus Saur yang ada di Jabal Sur. Jabal Saur yang ada di Mekah. Begitu juga dimaksudkan huduriyah. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum." Al-yaum di sini huduriyah, yaitu maksudnya adalah yaum Arafah. Nah, ini yang ahdiyah tidak termasuk dalam kategori umum. Kemudian yang kedua, jinsiyah. Jinsiyah ini menjelaskan tentang hakikat jenis tersebut. Contoh misalkan, ar-rijalu khairun minan nisa. Maksudnya adalah menjelaskan dari hakikat jins tersebut, tidak lebih daripada itu, hanya keafdalian. Bukan maksudnya adalah setiap personalnya, karena bisa saja perempuan secara personal tertentu bisa lebih baik, lebih cerdas daripada laki-laki. Mungkin bisa lebih kuat daripada sebagian laki-laki. Sehingga maksud daripada perkataan ulama ar-rijalu khairun minan nisa, yaitu dari sisi jinsnya, bukan dari sisi personalnya. Nah, dan jins ini tidak masuk dalam kategori umum. Adapun yang ketiga, istighraqiyah. Inilah yang masuk dalam kategori umum. Jadi alif lam istighraqiyah.
Jadi dia mencakup seluruh individual jins tersebut. Dan mungkin, dobitnya adalah mungkin untuk digantikan dengan lafal kul. Sebagaimana kita contohkan, khuliqal insanu dha'ifa. Jadi mungkin untuk digantikan khuliqa kullu insanin dha'ifa. Contoh misalnya penerapan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai'a. Alif lam di sini masuk kepada makna bai'. Maka yufidul umum. Jadi jami'ul buyu'. Wa harrama ar-riba. Ar-riba jami' anwa'ir riba, semuanya ini macam-macam riba semuanya haram. Ini pada zahir lafal daripada ayat ini penerapannya. Mungkin orang akan bertanya, Ustaz, bukankah ada sejumlah baik yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya? Ya, berarti keumumannya ditaksis dengan sunnah. Tapi secara zahir lafal, alif lam ini menunjukkan kepada makna am, istighraq. Itu juga ketika Rasulullah SAW mengatakan alaikum bis-siwak. As-siwak. Siwak ini alat, lafal yang digunakan untuk menunjukkan kepada alat yang digunakan untuk bersiwak, bukan kepada lafal makna tertentu yang dipahami sebagian orang siwak itulah kayu yang dipakai, enggak. Jadi siwak itu adalah alat untuk bersiwak. Itu bisa mencakup kayu, bisa dalam kayu pun beragam, ada yang terbaik adalah arak. Bisa juga menggunakan sikat gigi yang kita kenal saat ini atau yang lainnya. Baik, itu yang terkait dengan kaidah yang ke-10. Adapun kaidah yang ke-11, wan nakiratu fi siyaqin nafyi kala siyama aw siyaqin nahyi. Di antara siyaqul umum adalah nakirat fi siyaqin nahyi. Nakirah dalam siyaq nahi, nafi. Nakirah dalam siyaq nafi, contohnya yang disebutkan oleh mu'alif, la siyama. Diambil pada sebuah hadis, la siyama man lam yujmi' minal lail. Tidak sah puasa seorang kalau dia tidak berniat sejak malam. La siyama ini lamun nafi lil jins. Siyam nakirah. Ketika an-nakirah fi siyaqin nafi, ulama mengatakan ini memberikan makna umum. Berarti segala bentuk siam, baik itu fard, baik itu adalah sunnah wajib untuk berniat dari sejak malam. Kalau enggak, maka siamnya dianggap enggak sah. Lalu hadis ini mungkin untuk ditaksis dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah satu ketika di waktu pagi minta makanan dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi beliau mengatakan tidak ada. Maka Rasulullah lalu mengatakan, ini idzan shaim. Kalau gitu saya berpuasa. Kemudian di antara bentuk siyaghal umum, bentuk umum adalah an-nakirat fi siyaqin nahi. Nakirah dalam bentuk siyaqin nahi. Nakirah misalkan la tamassuhu tiban. Nabi SAW mengatakan la tamassuhu tiban. La tamassuhu. Di sini lam termasuk lamun nahi karena dia menjazam fi'il mudhari'. La tamassuhu tiban. Tiban nakirah fi siyaqin nahi. Nakirah di sini siyaqin nahi yufidul umum, berarti maknanya jangan dia dipakaikan segala bentuk tib, segala bentuk parfum apapun itu namanya atau jenisnya. Nah,
Ada yang menarik di sini. Beliau menyebutkan siyak. Sering kita mendengar makna siyak. Apa sih itu arti siyak? Siyak itu, atau sebelumnya lah. Nakirah itu apa sih maknanya? Yaitu ma yadullu ala syai'in ghairi muayyan atau muhaddad. Yang menunjuk sesuatu, lafal yang menunjukkan kepada sesuatu tanpa ditentukan. Itulah dinamakan sebagai nakirah. Siyak yaitu rabtul qawli bil gharadi al maqsudi min ghairi tasrihin bihi. Yaitu mengaitkan sebuah pernyataan dengan tujuan yang dimaksud tanpa menyebutkannya secara eksplisit. Tidak secara langsung. Itulah yang dinamakan siyak. Dan fungsi daripada siyak ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id adalah فَإِنَّ بِهِ يَقَعُ التَّبْيِينُ وَالتَّعْيِينُ. Dengan siyak ini, yaqa'u tabyinu watta'yin. Terjadi penjelasan dan juga penentuan. Dengan siyak ini kita bisa menentukan dan juga bisa menjelaskan sebuah lafal yang dengan tabyin kita bisa menjelaskan tentang lafal yang bersifat mujmal. Ambigu kalau bahasa kita. Adapun ta'yin, penentuan, dengan siyak kita bisa menentukan lafal yang mengandung ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Nah, maka kata beliau nasihatkan fa'alaika bi'tibari hadza fi alfadhil kitabi wa sunnati wal muhawarat. Nah, maka perhatikanlah tentang siyak ini. Ketika Anda membaca lafal yang ada dalam kitabullah dan sunnah, dan juga ketika Anda berdiskusi atau berjidal, nah ini bisa diperhatikan tentang siyak ini. Baik, contoh penerapan dari kaidah di atas adalah Nabi SAW mengatakan la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Nafi. Tapi ini contoh ini masuk dalam kategori nahi atau nafi yang masuk dalam fi'il. Yaris ini termasuk fi'il. Nah, kalau Anda mendapati lafal nafi atau nahi dalam sebuah fi'il, maka kata para ulama, dia memberikan makna umum. Kenapa katanya? Karena fi'il ini yatakawanu min masdarin wa zaman. Jadi fi'il ini tersusun atau terbentuk dari masdar dan juga terbentuk dari zaman, waktu. Dan masdar ini tersembunyi dalam makna fi'il itu secara ijma'. Dan masdar itu ada dalam makna fi'il. Jadi idrib, misalkan kita mengatakan idrib, itu maksudnya adalah atlubu minka darb. Ini maksudnya al-masdar kamil fi makna al-fi'il. Jadi masdar itu masuk dalam fi'il secara otomatis. Oleh karenanya, karena fi'il ini terdiri daripada masdar dan waktu, maka dia masuk dalam keumuman. Sehingga ketika kita memahami la yarithul muslimul kafira, yarith fi'il yang masuk dalamnya adalah makna masdar dan juga tentang waktu. Artinya dia memiliki makna umum. Sehingga di sini seluruh bentuk. Jadi orang muslim ini nggak boleh mewarisi apapun dari orang kafir, begitu juga orang kafir dari orang muslim. Nabi dan contoh di antara lain, laisa liqatilin miras. Ini siyak
an-nakirah fi siyaqi nafi, laisa min merupakan makna nafi. Liqatilin mirathun. Miras nakirah fi siyaqi nafi, berarti menunjukkan kepada makna umum. Jadi orang yang membunuh ini tidak mendapatkan warisan apapun itu bentuknya. Demikian. Baik, kita masuk ke bait yang ke-12. Mu'allif hafizahullah mengatakan bin nutqi sif ma amma la tarahu fil fi'li aw fi ma jara majrahu. Bin nutqi sif ma amma la tarahu fil fi'li aw fi ma jara majrahu. Bin nutqi maksudnya bil qawli, ucapan, atau bil lafzi. Qaul yalzamin, di antara lazimnya adalah dengan lafal tentunya. Tidak mungkin qaul tanpa lafal, kan gitu. Bin nutqi yaitu bil lafzi au bil qawli. Au bil qawli. Sif ma amma. Maksudnya adalah sifatilah lafal umum itu dengan qaul, yaitu bil lafzi. Jadi singkatnya, umum itu termasuk di antara dilalat al-lafzi, dilalatul al-alfaz. Min dilalatil alfaz, bukan masuk dalam kategori al-ma'ani. Jadi umum itu yustafadu, diambil dari lafal atau diambil dari qaul, bukan yang lainnya. La tarahu fil fi'li, kata muallif. La tarahu, la tarahu, la taral umuma. Hak di sini kembali kepada umum. Fil fi'li, dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au fi asy-syari'ah, fi'lu asy-syari' maksudnya di sini. Au fi ma jara majrahu, atau yang semisal juga. Engkau enggak akan melihat, katanya, makna umum pada perbuatan yang dikategorikan sebagai fi'il. Perbuatan yang dikategorikan atau disamakan dengan fi'il adalah seperti hikayatu al-af'al, begitu juga qadaya al-a'yan. Hikayatul af'al di sini maksudnya adalah hikayah seorang sahabi, sebuah kondisi yang zahirnya itu adalah umum. Seperti contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qada. Sahabat mengatakan qada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisyuf'ati fi kulli syirkatin lam tuqsam. Nabi SAW memutuskan hukum syuf'ah pada setiap syirkah, persekutuan, ketika belum dibagi. Menurut Imam Haramain, hadza la ya'ummu. Ini tidak menunjukkan kepada makna umum, karena dia termasuk hikayatul af'al. Karena beliau berpandangan al-ibrah di sini adalah al-mahki la lafzi al-haki, katanya. Yang menjadi ibrah di sini adalah yang diceritakan, bukan lafalnya. Dan kondisi ini mengandung kemungkinan bisa saja maksudnya adalah tetangga khusus, bukan kepada yang lainnya. Begitu juga yang disebut sebagai qadayal a'yan. Qadayal a'yan, qadiyatul ain, inilah hukum yang terjadi di zaman Nabi SAW pada kondisi atau pada tempat tertentu. Lalu dihikayatkan atau diceritakan oleh para rawi dari atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dihukumi qadayal a'yan ini tidak menunjukkan kepada makna umum. Contoh misalkan dengan ungkapan
qada atau hakama atau naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada atau amar Rasulullah kada atau qada Rasulullah SAW dengan kada. Semua itu tidak menunjukkan kepada makna umum sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya. Nah, inilah terkait dengan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.